Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Dan pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan pentingnya belanja anggaran negara yang dikerjakan oleh birokrasi harus memiliki dampak ke masyarakat. Menteri Anas juga meminta anggaran negara agar tidak lagi digunakan untuk membuat aplikasi baru. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas ketika menjadi pembicara dalam sesi talk show Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 yang diadakan di Jakarta pada Rabu 17 Mei 2023 menyebutkan, belanja anggaran negara yang dikerjakan oleh birokrasi harus memiliki dampak ke masyarakat. Nah, oleh karena itu maka selain ada SAKIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, sekarang ada SAKP namanya, ya, Sistem Akuntabilitas Kinerja yang ini inline dengan target prioritas Bapak Presiden. Mohon maaf, kita ini di akhir tahun kadang kementerian dan lembaga sibuk menghabiskan anggaran sesuai dengan urusan masing-masing. Tidak inline dengan target prioritas Presiden. Maka itulah berkali-kali kenapa target kemiskinan kita masih seperti itu. Karena kementerian lembaga asik dengan kesibukan masing-masing yang ini rutin dimunculkan dari bawah, kadang dari atas, tidak tembus ke bawah karena kita tidak detail untuk di dalam sektor perencanaan seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Oleh karena itu maka kami sekarang terus menekankan bagaimana program yang kita buat inline dengan target prioritas Presiden sehingga prioritas Presiden bisa tercapai. Menteri Anas menilai, selama ini beberapa pihak sibuk dengan penyerapan anggaran tetapi tidak berdampak untuk rakyat. Oleh karena itu, ia meminta agar pengelolaan anggaran birokrasi harus berorientasi kepada dampak. Penggunaan anggaran negara juga diminta agar tidak lagi menghasilkan aplikasi baru. Anas menegaskan saat ini pemerintah sedang menyiapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akan menginteroperabilitaskan berbagai aplikasi yang sudah ada menjadi satu sistem elektronik yang terintegrasi. Tidak hanya itu, pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam hal digital juga harus dikedepankan. Setiap pimpinan juga diminta untuk lebih detail melakukan pengecekan anggaran yang telah disusun oleh anggotanya sehingga dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran anggaran yang tidak berdampak kepada masyarakat. Agus Fatoni selaku Dirjen Bina Keuangan Daerah meminta seluruh daerah merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Realisasi APBD ini agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pembangunan dapat segera berjalan. Dalam kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Bali dan Nusa Tenggara, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni meminta daerah untuk merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah sejak awal tahun agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat dan pembangunan dapat segera berjalan. Penyerapan APBN sejak awal tahun memiliki peran penting dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan ekonomi. APBD juga digunakan oleh Pemda untuk menjalankan program pembangunan hingga akhir tahun. Agus Fatoni mengatakan, penggunaan APBD di awal tahun merupakan bentuk kehadiran pemerintah dan negara bagi masyarakat. Dengan kehadiran pemerintah, maka masyarakat melihat adanya pembangunan. Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Tingginya kepercayaan masyarakat, maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Realisasi APBD sejak awal tahun juga membantu meningkatkan daya saing daerah kepada investor. Daerah yang realisasinya baik akan membuat investor datang berinvestasi dan pada saatnya turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau APBD tidak terserap, maka sebagian besar tujuan yang sudah kita tetapkan sudah pasti tidak tercapai karena tidak terlaksananya program. Oleh karena itu sangat penting mendorong realisasi pendapatan agar biaya dan juga anggaran bisa meningkat. Kemudian setelah itu uang yang ada di APBD dibelanjakan sejak awal tahun dan kemudian kita maksimalkan realisasi APBD. Kami menyadari bahwa banyak masalah dan problem di dalam pelaksanaan APBD, namun di sisi lain kami juga mengetahui bahwa banyak daerah yang bersemangat sehingga APBD-nya bisa maksimal sejak awal tahun,
baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Ada pun 5 cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yakni melakukan intensifikasi sumber-sumber pendapatan, melaksanakan ekstensifikasi dengan memperluas atau menggali sumber-sumber pendapatan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang namun belum tergali, melakukan digitalisasi pemerintah daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta melakukan inovasi-inovasi. Dengan 5 langkah yang dilakukan ini, mudah-mudahan pendapatan daerah bisa meningkat, biaya pembangunan bisa meningkat, sehingga pembangunan bisa dilakukan, pelayanan publik bisa dilakukan, dan kesejahteraan rakyat juga meningkat. Pemirsa, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menginginkan tingkat pertumbuhan industri manufaktur dapat memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto hingga mencapai 30%. Suharso Monoarfa menilai industri manufaktur dapat menjadi salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 menyampaikan, tingkat pertumbuhan industri manufaktur dapat memberikan kontribusi bagi produk domestik bruto hingga 30%. Suharso menilai, industri manufaktur bisa menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Jika industri manufaktur maju, Suharso menilai potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6 hingga 7% pada tahun 2036. Namun pandemi COVID-19 menghambat kemungkinan tersebut. Kemajuan industri manufaktur menjadi salah satu syarat bagi sebuah negara menjadi negara industri. Perkembangan industri manufaktur Indonesia harus dikembangkan dengan menyesuaikan dengan isu tertentu, terutama perubahan iklim dan sumber daya keberlanjutan. Kita berharap 2045 kita jauh lebih baik lagi. Nah, tingkat tumbuh yang cepat menurut kami di Bappenas, salah satu instrumennya itu adalah kita kalau mau dorong ekonomi kan, Pak Ari, kita lebih baik lihat dari sisi produksi ya daripada lihat dari sisi pengeluarannya kan. Kita lihat dari sisi produksi. Nah, kalau produksi yang kita mesti uyal-uyal menurut Growth Dynasty kami itu adalah industri manufaktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kementerian dan lembaga lebih kreatif dalam menghabiskan anggaran belanja negara. Menko mengungkapkan kreativitas dalam menciptakan value for money dalam belanja masih sangat minim. Dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kementerian dan lembaga lebih kreatif menghabiskan anggaran belanja negara. Menteri Sri mengungkapkan kreativitas dalam menciptakan value for money dalam belanja masih sangatlah minim. Value for money adalah dampak anggaran yang diberikan kepada kementerian atau lembaga yang dapat menimbulkan efek masif kepada ekonomi. Oleh karena itu, kompetensi dan skill untuk membuat belanja yang berarti menjadi sangatlah penting. Yang kreatif, inovatif, bisa menciptakan lapangan kerja dan bahkan bisa membuat anggaran itu balik lagi, kemudian diputar lagi untuk tujuan yang lain. Kita kalau balik lagi bukan tujuannya untuk masuk ke kas negara terus saya kekepin, tidak. Tapi dipakai untuk muter lagi supaya dia lebih bermanfaat lagi. Itulah yang kita sebutkan peranan APBN sebagai suatu instrumen, apakah dia melakukan distribusi, alokasi, atau pada saat ekonomi menghadapi shock seperti pandemi semua menurun, APBN menarik dalam bentuk stabilisasi. Dengan demikian, perputaran kembali anggaran tersebut menjadi salah satu fungsi anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai instrumen sehingga dapat melakukan distribusi, alokasi, atau stabilisasi. Pada saat ekonomi menghadapi kejutan seperti pandemi COVID-19, Sri menambahkan ada peranan yang tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri atau hanya bersama Bappenas dari segi perencanaan, melainkan harus dilakukan kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah inovatif. Kepada seluruh kementerian lembaga dan bahkan kepada pemerintah daerah yang akan terus melakukan inovasi dan kreativitas di dalam mengelola anggarannya. Dari sisi value for money, bagaimana setiap rupiah yang dikelola menghasilkan dampak semaksimal mungkin kepada masyarakat, kepada perekonomian, dan bahkan dia bisa diputer, tidak sekali habis pakai hilang. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin perlu untuk terus dijadikan salah satu indikator kualitas belanja.
Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.